Konnichiwa minasan. Kyou wa itenki desu ne. O genki desu ka? Genki desu ne. Eli-san, kyou wa dona topiku ni tsuete hanashimasu ka? Hari ini kita akan membahas topik tentang generasi macan Asia harapan bangsa nih, Nicole. Kamu tahu tidak arti dari generasi macan Asia itu apa? Saya juga kurang tahu nih, Eli. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, bagaimana kalau kita langsung saja tanyakan pada Profesor Niver dan Profesor L. Wah, sepertinya ada yang membutuhkan bantuan kita nih. Iya ya. Baiklah, kami akan membantu kalian menjelaskan apa itu macan Asia. Predikat macan Asia terkenal sebagai julukan bagi negara-negara Asia Timur yang ekonominya tumbuh pesat. Dan hal yang sama sedang terjadi di Indonesia, terutama berkat ekonomi digital atau ekonomi mobile. Dilansir dari Forbes, Indonesia mendapat sorotan karena banyaknya penduduk usia muda, yakni 60% populasi berusia 40 tahun ke bawah. Selain itu, perkembangan mobile di Indonesia juga tinggi dengan 95% penggunaan internet atau sekitar 142 juta orang sudah memiliki smartphone. Indonesia pun dipandang mirip dengan ekonomi Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan yang beberapa dekade lalu mendapatkan julukan macan ekonomi Asia berkat industrialisasi yang melesat, perdagangan, dan perkembangan finansial yang membawa ke pertumbuhan berkelanjutan bertaraf tinggi. Oh, oke. Jadi, hubungannya dengan topik yang akan kita bahas kali ini apa ya, Prof? Hubungannya dengan tema kita yaitu kita mengharapkan bahwa Gen Z bisa mendapatkan kembali julukan macan Asia yang pernah didapat oleh bangsa kita yang dahulu. Ya, dan sekadar informasi, pada dekade 1980 sampai 1990, Indonesia pernah dijuluki sebagai macan Asia yang sangat disegani oleh negara-negara lain, bukan hanya di Asia Tenggara, melainkan kawasan Asia Pasifik. Julukan itu bukan tanpa dasar, kekuatan Indonesia kala itu sangat diperhitungkan dunia internasional, mulai ekonomi hingga kekuatan tempur dan pertahanan. Namun, sejak era reformasi, auman Indonesia perlahan mulai lirih terdengar. Karena proses pendewasaan politik mengharuskan bangsa Indonesia kembali meniti dan menata diri, termasuk soal militer. Oh, jadi seperti itu. Prof, bolehkah kami mengetahui perkembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga Orde Baru, agar kami dapat paham kenapa Indonesia dahulu sempat mendapatkan julukan macan Asia? Oke, kalau begitu, sekarang kita akan mulai membahas terkait perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia. Yang pertama, awal kemerdekaan, yang berlangsung sekitar 1945 sampai 1949. Bidang politik. Keadaan kehidupan politik dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan masih belum stabil. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor intern atau dari dalam, yakni adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia. Selanjutnya, adanya gangguan-gangguan keamanan dalam negeri. Dan yang terakhir, bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan. Yang kedua ada faktor ekstern atau dari luar. Yang pertama, kedatangan sekutu atau Inggris yang diboncengi Nika atau Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sehingga menimbulkan pertempuran di berbagai daerah. Selanjutnya, karena Jepang masih mempertahankan status quo di wilayah Indonesia sampai sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang. Selanjutnya pada bidang ekonomi. Pada awal kemerdekaan, keadaan ekonomi bangsa Indonesia masih belum stabil. Hal ini disebabkan oleh masalah ekonomi yang terjadi saat itu. Masalah tersebut antara lain yang pertama permasalahan inflasi. Inflasi terjadi karena mata uang Jepang beredar secara tak terkendali. Yang kedua blokade laut. Blokade laut yang dilakukan oleh Belanda dimulai pada bulan November 1945. Tujuan Belanda melakukan blokade ini adalah untuk meruntuhkan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, demokrasi liberal yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1959. Di bidang politik, pada masa demokrasi liberal, kondisi politik bangsa Indonesia mengalami ketidakstabilan atau kekacauan.
Ketidakstabilan politik ini disebabkan karena yang pertama, Parlemen DPR tidak mampu menjalankan tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang kedua, sering terjadinya pergantian kabinet. Dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahunan telah terjadi 7 kali pergantian kabinet atau pemerintahan. Akibatnya, kehidupan politik menjadi tidak stabil. Yang ketiga, konstituante sebagai badan yang dipilih oleh rakyat dengan tugas membentuk UUD yang baru ternyata juga mengalami kegagalan. Selanjutnya, usaha untuk mengatasi ketidakstabilan politik dalam tubuh Dewan Konstituante tersebut pada bulan Februari 1957, Presiden Soekarno mengajukan sebuah gagasan politik atau konsepsi presiden yang berisi 1. Sistem demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan menawarkan perubahan ke arah sistem demokrasi terpimpin. 2. Perlu dibentuk kabinet gotong royong yang menampung semua golongan. 3. Pembentukan Dewan Nasional yang bertugas memberi nasihat kepada kabinet. Selanjutnya, bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan, antara lain Gunting Syarifuddin, Gerakan Benteng, dan sistem ekonomi Alibaba. Penyebab ekonomi pada masa demokrasi liberal tersendat, yaitu yang pertama, keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan separatisme daerah. Yang kedua, belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki tenaga ahli. Yang ketiga, kabinet terlalu sering berganti, programnya belum terlaksana tetapi program baru mulai dirancang. Yang keempat, diadakannya satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, kita akan memasuki masa demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Yang pertama pada bidang ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dan juga inflasi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Selanjutnya, kondisi politik. Kondisi pemerintah semakin terlihat tidak stabil, terlihat dari kinerja Badan Konstituante yang dibentuk untuk menetapkan undang-undang baru guna mengganti UUDS 1959. Sejak dimulainya persidangan pada 1956 hingga 1959, Badan Konstituante tidak berhasil merumuskan undang-undang baru. Kondisi itu membuat Indonesia semakin buruk dan kacau. For your information, masa demokrasi terpimpin disebut sebagai masa yang paling kelam dalam sejarah demokrasi di Indonesia loh. Dan yang terakhir, kita memasuki masa Orde Baru. Yang pertama, keadaan ekonomi. Salah satu proyek besar pemerintah Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses industrialisasi dalam skala besar. Di masa Orde Baru, sistem ekonomi yang digunakan cenderung kapitalistik, di mana Indonesia mulai terbuka dengan dunia internasional. Soeharto berusaha untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan yang diambil Soeharto antara lain yang pertama, Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Yang kedua, pembebasan bea cukai impor dan menanggulangi devaluasi rupiah sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Perekonomian Indonesia memang mengalami perbaikan, namun pembangunan ekonomi saat itu sangat bergantung pada utang luar negeri. Selanjutnya, keadaan politik. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar, bukan? Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini. Mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Oh, jadi kesimpulannya pada masa Orde Baru Indonesia bisa mendapatkan julukan Macan Asia
karena pada masa tersebut perekonomian bangsa Indonesia dan kehidupan politik sudah cukup baik dibandingkan masa-masa sebelumnya ya. Iya, namun julukan tersebut mulai luntur tergerus oleh zaman dan peliknya permasalahan di negara ini, mulai dari krisis pangan sampai kasus korupsi yang tak kunjung berhenti. Nah, karena itu tujuan kita adalah mendapatkan kembali julukan macan Asia dengan memanfaatkan globalisasi. Dan tentu saja hal ini tidak lepas dari bantuan para generasi sekarang atau Gen Z nih Nicole. Benar sekali Eli. Sekarang zaman sudah berkembang dengan adanya perkembangan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, dan modernisasi. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut, maka semakin besar pula peluang kita untuk mendapatkan kembali julukan yang pernah kita raih. Namun, terlepas dari itu, perkembangan-perkembangan yang terjadi pada masa sekarang ini juga memiliki dampak positif dan negatifnya loh. Tepat sekali. Sekarang mari kita ulas dampak positif dan negatif dari perubahan sosial, perkembangan nasional, globalisasi, serta modernisasi pada masa sekarang. Hai Sodesne. Ja Prof. El Santo, Prof. Niversano, Kotono Hanashi Hajimeru no ga dekimasu? Siap! Nah, sobat sekalian, mari kita lihat jati diri generasi milenial akibat adanya perkembangan zaman. Di mana pada saat ini banyak generasi muda yang ikut serta akan perubahan yang terjadi. Bagi kelompok yang berpengaruh baik, itu berarti dalam diri mereka sendiri, mereka bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bisa saja dilihat dari lingkungan pergaulan mereka yang memberi pengaruh baik. Sedangkan bagi mereka yang ikut pengaruh negatif, berarti mereka tidak bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mereka pentingkan hanyalah mengikuti perkembangan tanpa tahu apa dampaknya. Selain itu, bisa dilihat dari lingkungan pergaulan mereka. Bisa saja melalui lingkungan pergaulan itulah yang memberi mereka pengaruh. Selanjutnya, terkait pembangunan sosial yang tidak merata. Upaya untuk menyelesaikan kondisi tersebut adalah dengan cara meminta perhatian kepada pemerintah. Sebenarnya, rakyat tidak boleh takut untuk meminta apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Mereka berhak karena ini juga untuk kepentingan bersama. Jika pemerintah masih saja masa bodoh akan hal tersebut, kita bisa melakukannya dengan cara lain. Misalnya, masyarakat itu sendiri mengadakan rapat untuk membahas soal perbaikan jalan. Dananya bisa dikumpulkan melalui kegiatan penjualan kecil-kecilan bersama. Meskipun banyak ke daerah pedalaman yang mendapatkan perlakuan seperti itu, masyarakatnya tetap ingin bertahan di daerah tersebut. Dan biasanya mereka yang bertahan adalah orang-orang asli daerah tersebut. Mereka tidak ingin pindah karena menurut mereka daerah itu adalah tempat tinggal mereka. Mereka akan tetap tinggal di situ meskipun itu adalah daerah pedalaman. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka bisa menghidupi keluarga mereka sendiri. Selain itu, kalau mau dilihat-lihat, biasanya di daerah pedalamanlah tersebar sumber daya yang berlimpah. Berbicara soal koruptor, kenapa sih tidak koruptor saja yang mendapatkan denda untuk membangun jalan di daerah pedalaman seperti itu? Ya, karena kalau mau dilihat, hukuman yang diberikan oleh negeri ini bagi mereka yang korupsi itu biasanya berupa penjara atau tidak pembayaran denda biasa. Namun sebenarnya usulan tersebut dapat dilakukan asalkan dari pemerintah sendiri menambahkan jenis hukuman tersebut. Baiklah, kita sudah mengetahui dampak positif dan negatif dari pembangunan nasional, globalisasi, dan modernisasi terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dengan adanya perubahan-perubahan seperti itu di masyarakat, tentu tidak luput dari adanya konflik berdasarkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Pastinya banyak sekali budaya yang tersebar di Indonesia. Untuk itu, mari kita dengarkan lagi penjelasan dari Profesor Niver dan Profesor El mengenai keragaman budaya serta potensi konflik di masyarakat. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang tentu saja terdapat keragaman di dalamnya. Keragaman di Indonesia yang akan kita bahas yaitu ras, golongan, dan etnis. Yang pertama, ras. Ras sendiri di Indonesia terdiri dari 4, yaitu Malayan Mongoloid, Melanosoid, Kaukasoid, dan Asiatik Mongoloid. Yang kedua adalah golongan. Keberagaman golongan dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terdapat hierarki lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya status sosial, pendidikan, dan jabatan. Selanjutnya, secara horizontal, biasanya anggota golongan berkedudukan setara dan tidak ada hierarki. Namun hal ini dapat menyebabkan antar golongan saling merendahkan, contohnya idealisme dan adat istiadat. Dan selanjutnya
artinya adalah etnis. Etnis merupakan kumpulan besar ras, agama, serta kebudayaan. Mereka yang terkumpul karena persamaan biologis ataupun budaya dikatakan sebagai sebuah etnis. Contoh etnis yang ada di Indonesia yaitu etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Batak, etnis Betawi, dan masih banyak lagi. Potensi konflik berdasarkan keanekaragaman budaya, ras golongan etnis di masa sekarang, yaitu rasisme. Lalu tindakan konkret yang mempersatukan bangsa ialah saling menghargai, menyadari bahwa memiliki tujuan yang sama, tidak membeda-bedakan suku, ras maupun agama, dan yang terakhir selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Wah, ternyata seperti itu ya, Prof. Jadi kita semua harus bersyukur karena kita hidup di tengah keberagaman. Karena kita sadar bahwa kita hidup di tengah keberagaman dan perbedaan yang tentu saja rentan akan konflik, maka dari dalam diri kita sendiri, khususnya anak muda generasi sekarang, harus mulai kembali menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita untuk menjadi benteng yang kuat dalam mengatasi konflik. Jika dari dalam diri sendiri sudah muncul rasa cinta akan negara ini, maka pola pikir kita juga akan semakin terbuka, bisa membedakan mana hal yang perlu dipermasalahkan dan tidak, dan bisa semakin mengontrol diri untuk melaju ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya yang hanya memperumit keadaan untuk menimbulkan konflik baru. Sebagai generasi muda, banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai tindakan nasionalisme kita. Karena kita adalah harapan bangsa yang akan menjadi ujung tombak kemajuan bangsa Indonesia dan pembangkit kembali macan Asia yang sudah lama tertidur. Bagaimana Nicole? Apakah kamu setuju dengan pernyataan saya barusan? 是的，我愿意，因为我们作为年轻一代必须能够成为推动这个国家进步的动力。 Wah, bahasa apa nih? Bahasa Mandarin, Eli. Masa kamu lupa? Hehe, bercanda kok. Oke. Psst, lanjut. Oke, lanjut. Ya, betul. Salah satu contoh dari bentuk nasionalisme ala Gen Z adalah dengan membuat konten kebudayaan di YouTube. Sebagai generasi muda yang hidup di zaman modern, saat ini sulit sekali menjauh dari media sosial. Berikut adalah data-data terkait media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Riset terbaru membuktikan bahwa YouTube menjadi media sosial yang paling sering digemari di Indonesia dibandingkan platform lain. YouTube unggul atas WhatsApp, Instagram, Facebook, hingga Twitter. Maka dari itu, saat ini banyak konten-konten menarik yang ditampilkan melalui media sosial, salah satunya YouTube. Seperti contoh konten YouTube milik Cirampolin, ia sering mempromosikan budaya Indonesia, seperti berupa makan makanan khas Indonesia, memperkenalkan kebiasaan masyarakat Indonesia seperti lomba 17-an, mengajarkan bahasa Indonesia, dan sebagainya, lewat channel YouTube miliknya yaitu Nihongo Matapu. Hal tersebut merupakan contoh yang sangat bagus untuk generasi muda saat ini. Jika dilihat dari perkembangan di masa sekarang, YouTube merupakan salah satu media sosial yang paling sering dikunjungi. Dengan memperkenalkan budaya kita melalui YouTube, berarti kita juga telah mengenalkan budaya kita kepada seluruh dunia. Dengan begitu, kita sudah melakukan salah satu bentuk promosi budaya secara mudah dan cepat. Namun, kita juga harus tetap memperhatikan sisi negatif dan positifnya. Bagaimana, Eli? Setuju? 我非常愿意这种说法，因为我们所做的一切当然都会产生我们无法避免的影响。 Wah, dibalas dengan bahasa Mandarin lagi nih. Hehehe. Oke. Selanjutnya, sisi positifnya yaitu banyak dilihat karena YouTube merupakan salah satu media yang paling sering ditonton saat ini. 我愿意在 YouTube 上创建文化内容，因为很多人经常访问 YouTube。 Ya, betul sekali. Selanjutnya, sisi negatif. Karena banyak ditonton oleh banyak orang, tidak menutup kemungkinan banyak pula ujaran negatif yang bermunculan. Lalu bagaimana sih solusi dari dampak negatif tersebut? Caranya, kita tetap membuat konten yang positif tentang budaya kita, serta membuat pengaturan filter kata-kata yang buruk agar pada saat netizen yang hendak berkomentar buruk tidak dapat terposting karena adanya filter tersebut. Dan kita juga jangan terlalu ambil pusing dengan komentar tersebut, atau kita bisa langsung menghapusnya agar tidak mempengaruhi netizen lainnya. Namun,
menjadikan komen buruk itu sebagai bahan refleksi bagi diri kita untuk merubah perilaku. Karena mungkin saja komentar itu berasal dari tindakan kita sendiri sebagai seorang konten kreator yang belum atau kurang baik di mata orang. 记得我也没讲究的内容有很多导演，年纪就以内容装久者，您必须保证警惕并做好准备，当然不要放弃装久有助，也就有意义的内容。 Baiklah, sekarang kita akan memasuki bagian kesimpulannya. Seperti yang kita ketahui, dulu Indonesia sempat mendapatkan julukan macan Asia yang disebabkan oleh faktor perekonomian yang berkembang pesat. Namun itu tidak bertahan lama. Bahkan sekarang kondisi perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian yang berdampak pada perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia. Maka dari itu, diharapkan generasi muda zaman sekarang dapat berkontribusi dalam perbaikan ekonomi Indonesia agar perekonomian Indonesia stabil dan dapat berkembang dengan baik. Salah satu contohnya seperti membeli barang-barang lokal. Hai students, kunino seino konyo suru koto de kokonai no seisansa no sunyo mo fueru kara desu. Kokai shinai de kudasai. Kunino seino ii desu yo. Ya, dan baiknya lagi, dengan adanya perkembangan zaman, kita sebagai generasi muda dapat mempromosikan produk-produk Indonesia ke mancanegara agar lebih dikenal oleh banyak orang. Kembali kita berpegang pada topik yang dimana mengharapkan generasi muda atau Gen Z dapat mengambil kembali julukan macan Asia yang pernah disematkan di Indonesia, didukung dengan adanya perkembangan dan globalisasi yang dapat memudahkan pergerakan generasi muda. Tidak hanya itu, kita juga dapat meneruskan nasionalisme dengan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. 是的，我很愿意民主主义可以作为中心，我的要求不做好的基层，因为民主主义培养了责任感，让印度尼西亚变得更好。 Hai sudas. Oh iya, belum lama ini kan perwakilan dari Indonesia yaitu Kak Gracia Poli dan Kak Apriani Rahayu berhasil menorehkan sejarah dengan meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Hal ini membuktikan apa, Eli? Hal ini membuktikan bahwa generasi muda di Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang tinggi untuk meraih kembali julukan macan Asia. Dengan semangat persatuan, pasti Indonesia dapat memajukan negara ini. Tetap berusaha dan jangan pernah menyerah, karena kata menyerah itu tidak pantas kita sebutkan sebelum kita mencoba. Kakak-kakak ini juga sebenarnya secara langsung memberikan motivasi kepada kita bahwa kita ini bisa. Yang paling penting adalah yakin. Anak muda yang hidup di zaman milenial harus bisa berani membuka diri untuk mencoba hal-hal yang baru dan cukup sulit. Hai, so desu ne Elisan. Watashi tachi jisei da wa Gracia Poli to Apriani Rahayu ga motsu to sono seishin o maneru koto ga deki nakereba narimasen. Yes, that's right, Nicole. The current generation must also be able to keep up with the development of the modern world. But don't forget that it has an impact. Therefore, we must be able to choose wisely which is good and keep away the bad. In the digital era of today, the circulation of information or news is very fast and is often used for the purpose of dividing our nation. There is a lot of information circulating that is hoax and post-truth that harm us. So, as a young generation, we must be able to filter out which information is true and which is misleading. Once again, the young generation as the successor of the Indonesian nation must continue the mandate of the founders of this nation to maintain the unity and integrity of the Indonesian nations within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia. Once again, our topic is Generasi Macan Asia Harapan Bangsa, the generation that holds the nation trust. So, try your best for this nation. Avoid all forms of action that can plunge us all into danger. Let's together bring back the role of the Asian tiger for our beloved country. Don't be afraid to try every new challenge. The most important thing is that we should not be pessimistic. If we are pessimistic, then we will not be able to success.
Baiklah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, apakah ada saran dari Prof. L dan Prof. Nifer bagi muda-mudi pejuang auman macan Asia ini? Yes, we have suggestion for the younger generation. We as young people must be not pessimistic if we want to bring back the nickname Macan Asia. If you want Indonesia to progress, show a strong sense of nationalism. And the last one, if we have been given that trust, then we must maintain that trust and do not disappoint. Yes, that's right. Because once we break someone's trust, then we will never be trusted again. Wah, saran yang bagus. Semoga generasi sekarang dapat melakukan saran yang disamakan oleh profesor sekalian. Terima kasih Profesor L dan Profesor Nifer atas kesediaannya bersama kami. Semua ilmunya benar-benar berguna. Kami minta maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa, Prof. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Sampai jumpa. Menarik sekali ya pembahasan kali ini. Sayang sekali sekarang sudah waktunya kita berdua mengakhiri podcast kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan yang tidak disengaja. Saya Elizabeth, Dan saya Nicole. pamit undur diri. Sampai jumpa. Minasan arigatou gozaimasu. Jamatane. Nasunarizumu no aisatsu.